Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya, Tommy Fernando Sidubun, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menganalisis isu mengenai sengketa tanah ulayat di Kota Jayapura. Kita masuk pada definisi. Pengertian hak ulayat dapat kita kutip pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat pada umumnya di Irian adalah persekutuan adat yang sifatnya campuran antara kelompok genealogis yang setingkat dengan klan yang hidup dalam wilayah teritorial tertentu dengan klan yang lain. Berikutnya kita masuk pada gambaran umum Kota Jayapura. Kota Jayapura dengan luas wilayah 940 km persegi terletak di antara 1300 sampai 1410 bujur timur dan 1270 sampai 3490 lintang selatan. Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua yang wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan negara Papua New Guinea atau PNG, dan sebelah barat berbatasan dengan distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Berikutnya kita masuk pada gambaran umum masyarakat adat Kota Jayapura. Masyarakat adat Kota Jayapura pada umumnya dipimpin oleh seorang Ondo Afi besar atau kepala suku. Peranan dan wewenang Ondo Afi dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Nah, keputusan dan kebijakan Ondo Afi pasti ditaati. Jika tidak ditaati akan mendapatkan sanksi yang menurut aturan hukum adat yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau barang yang sekiranya berharga. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan singkat tadi, kini kita masuk pada analisis isu. Teknik yang saya gunakan adalah tapisan isu, di mana harus memperhatikan USJ atau urgensi. U-nya adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S-nya adalah seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang G-nya adalah growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Mengapa sampai terjadi sengketa tanah ulayat di Kota Jayapura? Ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses pelepasan tanah adat. Yang kedua adalah kurang pengetahuan petugas pelayanan pertanahan. Yang ketiga adalah terdapat oknum yang bermain curang mengenai surat pelepasan adat. Mengenai isu yang pertama, hal ini tentu saja harus dibahas karena begitu banyak keluhan mengenai masyarakat adat yang melakukan klaim terhadap tanah yang akan didaftarkan pertama kali. Hal ini juga tentu saja meresahkan masyarakat yang merasa telah ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan banyak masyarakat yang dirugikan, baik material maupun imaterial. Isu yang kedua adalah kurangnya pengetahuan petugas pelayanan pertanahan. Hal ini menjadi penting karena petugas loket atau petugas pelayanan yang berhadapan langsung dan memberikan
informasi kepada masyarakat. Kenapa penting? Karena informasi yang baik dan benar pada masyarakat bisa mengurangi kemungkinan adanya sengketa tanah. Nah, apabila hal ini dibiarkan, tidak hanya akan terjadi sengketa tanah, tetapi moto pelayanan melayani, profesional dan terpercaya dari Kementerian ATR BPN tidak dapat dirasakan oleh masyarakat atau tidak sampai kepada masyarakat. Isu yang ketiga adalah terdapat oknum yang bermain curang, seolah mereka adalah pegawai kantor pertahanan Kota Jayapura. Hal ini berhubungan dengan isu yang pertama, bahwa terdapat oknum yang menipu masyarakat sebagai pegawai BPN. Hal ini menjadi penting karena nama baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, khususnya kantor pertahanan Jayapura menjadi tercoreng. Nah, apabila hal ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di kantor Kota Jayapura akan menurun. Untuk itu, saya mencoba memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap isu-isu tersebut. Nah, terhadap isu yang pertama, Kota Jayapura perlu melakukan edukasi kepada masyarakat di seluruh Kota Jayapura mengenai apa itu hak ulayat, apa itu tanah ulayat, dan bagaimana cara untuk memperolehnya. Terhadap isu yang kedua tentu saja terkait dengan pengembangan kompetensi, baik pada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi sosial kultural berdasarkan kebutuhan yang telah dipetakan. Terhadap isu yang ketiga, Kantor Kota Jayapura telah berupaya untuk memberikan informasi mengenai profil ASN di lingkungan Kantah Kota Jayapura melalui layanan self-service yang nanti diadakan di Kantah Kota Jayapura untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai pegawai di Kantor Pertahanan Kota Jayapura. Sekian analisis isu kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.